Jagat politik telah diguncang oleh pernyataan seorang mahasiswa bernama Tio Argianto dengan kata-kata bodoh. Dan guncangan itu muncul karena kata bodoh ditujukan kepada presiden yang secara lengkap menyatakan bahwa negeri ini dipimpin oleh seorang presiden yang bodoh, yang tidak menyadari kebodohannya dan tidak mau belajar. Ini sungguh satu pernyataan yang menohok panggung politik sekaligus panggung pemerintah kita. Nah, apakah menyebut presiden bodoh dan tidak menyadari kebodohannya itu sebagai serangan pribadi? Yuk kita pelajari pelan-pelan. Kalau kita lihat kata bodoh itu bisa saja muncul sebagai serangan pribadi atau ad hominem. Kenapa? Yang disasar bukan kebijakan, keputusan, atau dampak yang konkret atas kebijakan itu, tetapi kapasitas intelektual dan kesadaran diri atau kesadaran individu. Kalimat itu ya berbunyi orang bodoh dan parahnya tidak sadar kalau bodoh. Itu sesuatu yang merupakan penilaian karakter dan kecerdasan personal, bukan evaluasi kepemimpinan. Kenapa banyak orang menganggap ini bukan hinaan, tapi lebih kepada sikap kritis? Karena biasanya yang mengucapkan ini kan merasa bahwa kebijakan buruknya itu sistematis dan berulang. Lantas presiden tampak tidak belajar dari kesalahan. Kritik substansial sebelumnya diabaikan oleh presiden. Lalu kemudian frustrasi meledak jadi label personal. Secara emosional bisa dipahami, tapi secara argumen tetap lemah. Nah, kelemahan utama tuduhan bodoh dan tidak sadar diri ini yang pertama adalah kata bodoh itu tidak bisa diverifikasi. Mengapa? Karena bodoh itu bukan indikator yang terukur, bukan kategori akademik atau hukum, dan ini sangat subjektif. Akibatnya tuduhan ini tidak bisa dibuktikan maupun dibantah secara rasional, dan tentu saja kalau ini didiskusikan akan jadi macet. Yang kedua, ini mudah dipatahkan tanpa membahas substansi. Ya kalau bicara Anda bodoh, begitu, pihak yang dikritik ya cukup menjawab, ini penghinaan, ini bukan kritik. Dan itu kemudian menyelesaikan perdebatan atau dialog. Nah, semua kritik itu memang harusnya ditujukan pada kebijakan yang menghindarkan kritik itu dari validitas yang tenggelam. Jadi ini tidak membuat kritik yang disertai dengan diksi kasar, dengan kata-kata bodoh itu justru menenggelamkan validitas dari sebuah kritik kebijakan. Kemudian kata bodoh itu memperlihatkan arogansi secara moral. Nah, secara implisit kalimat itu menyampaikan saya atau kelompok saya lebih pintar dari Anda. Nah, ini menciptakan hierarki moral intelektual yang maaf saja bisa menjauhkan dari publik, bisa membuat orang defensif dan kemudian menghilangkan simpati. Bahkan ada pihak yang tadinya simpati atau yang harusnya simpati justru